implementasi secara full. Antusiasme daripada daerah ini juga kelihatan di sini. Memang kita selalu berkomunikasi dengan semua koni-koni dan insyaallah apa yang diharapkan oleh pemerintah. Dan memang ini adalah porprov untuk pembinaan. Tidak hanya persiapan untuk porprov, KONI Sumatera Selatan juga mengharapkan agar pemerintah daerah, khususnya KONI yang tersebar di Sumatera Selatan, dapat bisa memonitoring semua atlet yang berpotensi turun di kancah nasional hingga internasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sementara itu, pelatih Paralimpik Badminton Sumsel, Angga, mengatakan di Hari Olahraga Nasional juga diharapkan memberikan perhatian kepada atlet nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Sumatera Selatan. Apalagi prestasi NPCI Sumsel sangat baik di tingkat nasional. Menurut Angga, pada tahun 2023, 11 atlet NPCI Sumsel berhasil meraih 14 medali emas dan melampaui target di ASEAN Para Games Kamboja, menunjukkan kemampuan mereka di tingkat regional. Target kita yang pertama, semua klasifikasi itu bisa confirm lah, sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya juga kan ini kan atlet-atlet baru semua ini Mbak. Dalam arti atlet baru kan kita emang baru memperkenalkan atlet ini ke dunia bulu tangkis. Karena di 3 pelajar kita sudah tidak sekolah lagi, sudah lulus. Jadi kita sekarang mendapatkan atlet-atlet baru. Jadi untuk target kita tidak muluk-muluk. Yang pertama kita klasifikasi tadi harus confirm. Yang kedua, ya, NPCI Sumsel sedang aktif dalam persiapan untuk Parnas 2025 di Jakarta dengan fokus pada metode modern dan dukungan berbagai pihak untuk meraih prestasi terbaik dari atlet-atlet disabilitas. Baik pendengar, berikut kita dengarkan ragam komentar masyarakat. Halo, saya Rani dari Palembang. Hari Olahraga Nasional menjadi pengingat bahwa olahraga bukan hanya soal kebugaran, tapi juga gaya hidup sehat yang meningkatkan kualitas hidup. Melalui semangat sportivitas, olahraga mempererat persatuan bangsa sekaligus membuka jalan bagi lahirnya prestasi di tingkat dunia. Momentum ini juga mendorong generasi muda untuk mengembangkan potensi, mendukung program pemerintah, dan bersama-sama mewujudkan masyarakat yang sehat, bugar, serta produktif. Selamat Hari Olahraga Nasional. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Lili Muntasari dari Balayuda. Menurut saya, Hari Olahraga Nasional adalah momentum penting untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya olahraga dalam menjaga kesehatan, meningkatkan kebugaran dan mempererat rasa persatuan. Pada hari ini, Senin 8 September 2025, berbagai kegiatan olahraga digelar di seluruh Indonesia sebagai bentuk semangat membangun karakter dan jiwa sportivitas masyarakat. Saya Yoga, saya dari Pahlawan. Tanggapan saya tentang Hari Olahraga Nasional yang diperingati setiap tanggal 9 September ini menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya olahraga dalam kehidupan sehari-hari. Olahraga tidak hanya berfungsi menjaga kesehatan jasmani dan rohani, tetapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa, menumbuhkan sportivitas, serta membentuk karakter disiplin dan semangat juang. Peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa prestasi olahraga Indonesia lahir dari kerja keras, konsistensi, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat Haornas, diharapkan masyarakat lebih gemar berolahraga, baik secara individu maupun komunitas, sehingga tercipta generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi tentunya. Ya, pendengar, isu kesejahteraan insan olahraga kembali menjadi sorotan pada peringatan Hari Olahraga Nasional. Pemerintah diharapkan dapat mengapresiasi para atlet dan mantan atlet berprestasi dengan menjadikan mereka sebagai ASN. Untuk membahas lebih jauh terkait hal tersebut, berikut kita simak wawancara singkat Muhammad Irfan bersama pengamat olahraga Palembang Anissa Katarima. Mbak Anissa, saat ini kan besok kan merupakan Hari Olahraga Nasional, Mbak. Sejauh ini bagaimana sih Mbak perkembangan olahraga di Indonesia, perkembangan olahraga di Sumatera Selatan, khususnya di Palembang, Mbak? Khususnya di Palembang.
perkembangan olahraga khususnya di Palembang, kalau saya lihat dari beberapa tahun terakhir ini sangat pesat ya Mas ya. Ya. Terlihat dari event-event olahraga, bukan hanya event olahraga sih, tapi kesadaran dari masyarakatnya sendiri akan pentingnya olahraga. Seperti anak-anak sekarang kan sudah banyak banget kita lihat mereka ikut kompetisi seperti lari, terus lari, terus renang, karate, juga dance ya sekarang kan. Nah itu sangat pesat sih kalau khusus untuk yang masyarakatnya ya Mas ya. Tapi kalau untuk atletnya juga sekarang kalau saya lihat kemajuannya juga sudah bagus. Seperti kemarin ada atlet karate kita itu tembus ke pelatnas mewakili Indonesia di Brunei kan, itu pertandingan di Brunei. Baik Mbak Anissa, saat ini kan bagaimana sih Mbak respon dari masyarakat khususnya generasi muda Mbak untuk menjaring ataupun membina atlet-atlet muda sejauh ini seperti apa Mbak? Apakah sulit Mbak mendapatkan atlet muda atau seperti apa Mbak pembinaannya? Ya pembinaannya ini kalau untuk cabur lain saya kurang tahu ya Mas, tapi saya lebih khususkan ke cabur saya, cabur karate, sama mungkin saya bisa lihat dari beberapa faktor. Kalau untuk atlet muda itu kalau dari anak-anak usia dini mencari bibit atletnya itu tergantung dari anaknya dulu mau apa enggak gitu kan, minatnya di mana. Tapi kalau saya lihat anak-anak ini sekarang sudah banyak pilihannya olahraganya ya kan? Ya. Nah, kalau untuk menjaringnya sendiri nggak susah sih. Menjaring untuk menciptakan bibit baru tergantung dari kemauan si anak. Kalau anaknya sudah ikut bertanding, dia pasti langsung mau untuk minatnya langsung mau gitu loh, mau untuk bertanding gitu. Berarti ya Mbak ya. Nggak susah sih kalau anak-anak tuh nggak susah. Biasanya yang agak susah itu kalau dia udah dewasa, udah mulai dia memikirkan sekolah dan sebagainya kan. Baik Mbak Anissa, saat ini apa sih Mbak yang menjadi tantangan terbesar Mbak yang dihadapi oleh pelatih gitu khususnya tantangan terbesarnya Mbak? Apalagi kan saat ini kan di era digital saat ini Mbak. Apa sih Mbak? Tantangan saya kebetulan saya pernah ditunjuk sebagai pelatih Forky. Tantangannya itu ya pertama sekali itu jelas dana. Jelas dukungan dana, tapi ya itu masalah biasa ya, masalah umum permasalahan olahraga Indonesia sih rata-rata. Cuman kalau saya sendiri itu lebih ke ke melatih mental mereka bagaimana mereka bisa bersaing di level nasional gitu. Karena kadang-kadang kalau kita dari daerah gitu kan, ketika udah di nasional mereka kayak down gitu loh untuk bertanding ke level berikutnya. Tantangannya sih itu, tapi bukan, kalau tantangan yang itu nggak terlalu banyak. Baik Mbak Anissa, nggak terlalu banyak tantangan. Baik Anissa, sejauh ini bagaimana sih Mbak dukungan dari pemerintah ataupun lembaga olahraga dalam mengembangkan prestasi atlet Mbak, khususnya di karate Mbak, tingkat lokal maupun nasional? Kalau dukungan dari pemerintah Sumsel, khususnya itu Sumsel, kita alhamdulillah disupport ya Mas. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah mensupport cabur karate, dan sebentar lagi juga kita akan berangkat ke Kudus di Jawa Tengah untuk mempersiapkan diri menghadapi PON Bela Diri, PON Olahraga Nasional Bela Diri. Nah itu kita setahu saya kirim dua atlet, mudah-mudahan bisa menghasilkan hasil yang terbaik di sana. Baik Mbak, apa sih Mbak harapan Mbak pada Hari Olahraga Nasional ini Mbak? Harapannya di Hari Olahraga ini baik atlet, pengurus, pemerintah juga sama-sama merefleksikan diri supaya tidak lagi permasalahan-permasalahan seperti pendanaan itu terulang lagi. Harusnya sudah bisa memikirkan bagaimana mengapresiasi bagaimana atlet ini sudah berjuang membawa nama Sumsel ya kan. Harus memikirkan yang seperti itu sehingga minat
bibit-bibit atlet ini kan mereka termotivasi gitu loh, ingin menjadi atlet mewakili Sumatera Selatan. Ada harapan Mbak untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau seperti apa itu Mbak? Oh tentu saya senang sekali kalau ada atlet saya yang diapresiasi seperti itu. Apa P3K gitu kan maksudnya Mas ya? Iya. Harusnya, tapi banyak sih yang dari atlet karate itu sudah ada yang beberapa orang yang diterima di kepolisian, TNI. Nah, cuman kalau itu memang sudah ada jalurnya Mas ya, tapi kalau untuk PNS ataupun BUMN, BUMD itu belum ada. Saya sih harapan saya sih bagusnya pemerintah juga memberikan masukan untuk BUMD agar mau memberikan apresiasi kepada atlet yang berprestasi gitu. Kan bagus itu programnya. Salah satu bentuk apresiasi ya Mbak ya. Iya, kalau saya kan juga kerja di bank pemerintah kan juga melalui jalur prestasi dari karate. Baik Mbak Anissa, sekali lagi terima kasih atas waktunya dan juga edukasi kepada pendengar RRI. Sama-sama. Sehat selalu Mbak Sama-sama Anissa. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sehat selalu juga. Waalaikumsalam. Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang. Pendengar, Dinas Pendidikan Kota Palembang akan memperbaiki 64 SD rusak ringan, 35 SD rusak berat, 24 SMP rusak ringan, dan 7 SMP rusak berat pada tahun anggaran 2026 mendatang. Di tengah geliat pendidikan di Kota Palembang, masih banyak sekolah yang menghadapi persoalan bangunan tak layak. Kondisi ruang kelas yang rusak membuat aktivitas belajar mengajar terganggu, sehingga perbaikan menjadi kebutuhan mendesak agar siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman. Pemerintah Kota Palembang menetapkan perbaikan sekolah sebagai salah satu prioritas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Andrianus Amri menjelaskan laporan dari sekolah akan disinkronkan dengan data pokok pendidikan agar program perbaikan bisa ditindaklanjuti sesuai kebutuhan. Tahun ini anggaran dari APBD dan APBN telah dialokasikan untuk memperbaiki 1 taman kanak-kanak rusak berat, 12 SD rusak berat, 2 SD rusak ringan, serta 10 SMP rusak berat dan 3 SMP rusak ringan. Nah, di data di Dapodik itulah yang menjadi dasar perencanaan kami untuk rehab maupun perbaikan-perbaikan di sekolah. Untuk di tahun ini beberapa sekolah SMP maupun SD sudah kita perbaiki, dan yang belum akan kita anggarkan di tahun berikutnya. Prioritas untuk perbaikan sekolah-sekolah menjadi hal yang paling utama, sehingga satuan pendidikan maupun siswa-siswa nyaman untuk belajar, guru-guru juga bisa memberikan pengetahuan dan ilmunya kepada murid-murid dengan nyaman dan aman. Meski demikian, perbaikan dilakukan secara bertahap. Sejumlah sekolah yang telah melapor harus menunggu giliran, mengingat banyaknya bangunan yang perlu direvitalisasi. Kepala SD Negeri 156 Palembang, Nyimas Sofia, mengatakan kondisi ruang kelas yang rusak memang membuat pembelajaran tidak nyaman. Ia berharap perbaikan segera terrealisasi agar anak-anak bisa belajar lebih tenang. Sekolah ini di lantai bawah itu hampir 50 cm Mas masuk ke dalam ruangan kelas. Jadi untuk sarana prasarananya, lemari dan juga yang lain-lain itu ditinggiin pakai meja. Nah terus juga kalau seandainya emang sudah banjir di sekolah ini, siswa nggak bisa sekolah. Semoga saja bukan dari pemerintahan saja, tapi juga kalau bisa dari CSR ataupun juga alumni siswa sini kan sudah melaporkan, karena kan setiap tahun kan Dapodik itu kan diisi dari Dapodik. Selain mengandalkan anggaran pemerintah, dukungan pihak swasta maupun CSR dari BUMN dan BUMD juga diharapkan agar revitalisasi sekolah dapat dipercepat.
Pada tahun 2026 mendatang, rencana perbaikan masih berlanjut dengan target 64 SD rusak ringan, 35 SD rusak berat, serta 24 SMP rusak ringan dan 7 SMP rusak berat. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, BMKG Sumsel menghimbau warga agar waspada menghadapi potensi hujan deras di Sumatera Selatan dalam beberapa hari ke depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi hujan deras akan mengguyur Sumatera Selatan dalam beberapa hari mendatang. Kondisi atmosfer yang dipengaruhi dipol mode negatif dan gelombang ekuatorial memperkuat pertumbuhan awan hujan secara masif. Kepala Unit Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Sinta Andayani mengatakan, sejumlah wilayah seperti Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, Muara Enim, Musirawas Utara hingga Lubuk Linggau masuk dalam kategori waspada. BMKG menegaskan hujan diprediksi turun cukup lama dengan intensitas bervariasi dari ringan hingga sangat deras. Kondisi ini dinilai beresiko menimbulkan bencana hidrometeorologi, baik berupa genangan air, banjir bandang maupun tanah longsor di daerah perbukitan. Masyarakat diimbau aktif membersihkan saluran air, memperkuat struktur rumah, serta menyiapkan langkah darurat. Beberapa hari ke depan kami memang masih melihat ada potensi hujan di wilayah Sumatera Selatan, sehingga memang hari hujan di Sumsel akan semakin banyak. Meningkatnya potensi hujan bisa jadi musim hujan ini akan lebih awal. Kami himbau kewaspadaan untuk bencana hidrometeorologi basah dan hidrometeorologi kering. Potensi banjir longsor yang tinggi di Sumatera Selatan. BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan melakukan koordinasi lintas instansi menghadapi ancaman cuaca ekstrim. Informasi perakiraan cuaca diharapkan terus dipantau masyarakat melalui kanal resmi agar terhindar dari kabar bohong. Informasi terakhir, Sumsel United pastikan pengelolaan dana sponsor dilakukan secara transparan. Langkah ini dilakukan untuk tetap menjaga kepercayaan sponsor dan publik pecinta Laskar Juaro. Presiden Klub Sumsel United Ci Ujang merespon arahan pembina olahraga Sumatera Selatan Herman Deru yang meminta pengelolaan dana sponsor dilakukan secara transparan. Sebagai klub yang baru berusia 4 bulan, Sumsel United diminta untuk menerapkan nilai-nilai profesionalitas tidak hanya dalam pengelolaan tim, tapi juga di bidang manajemen. Ci Ujang dalam keterangannya kepada wartawan mengungkapkan dirinya telah menginstruksikan jajaran direksi dan manajer untuk transparan guna menghindari adanya kecurigaan yang berujung pada hilangnya kepercayaan sponsor dan publik. Ci Ujang menegaskan hubungan klub dengan sponsor merupakan murni hubungan bisnis tanpa adanya tekanan, meskipun dirinya saat ini juga menjabat sebagai wakil gubernur. Transparansi pengeluaran dan pemasukan harus tercatat dan Pak Presiden mengingatkan kepada manajer dan direkturnya supaya satu, seluruh dana masuk untuk sponsor harus B2B, harus kerjasama, karena jangan sampai ada nanti kira-kira kecurigaan ataupun yang lain. Sini kita harus dengan perusahaan-perusahaan harus B2B, harus kerjasama, harus dia jadi sponsor, bukan karena pemaksaan, karena saya ada lagi jabat lagi, nggak ada. Dan selama ini tadi sebelum menjadi sponsor memang saya hobi. Jangan mentang saya wakil gubernur ada yang ngomong kak nanti 1 tahun 2 tahun nanti sepak bolanya mundur karena dia itu. Insya Allah seterusnya selagi saya masih sehat akan saya bina sampai kapanpun. Karena Sumsel United yang memiliki modal awal 10 miliar rupiah dalam pembentukan klub saat ini semakin percaya diri dengan banjirnya dukungan sponsor baik dari bank daerah maupun sejumlah perusahaan tambang di Sumatera Selatan. Dengan dukungan ini, Ci Ujang optimis klub yang dipimpinnya dapat mencapai target lolos ke Liga 1 pada musim depan. Riana Pridani melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini diantaranya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan harapkan peringatan Hari Olahraga Nasional menjadi momentum mendorong lahirnya bibit atlet berprestasi.
Lebih dari 100 sekolah rusak di Palembang akan diperbaiki pada tahun 2026 mendatang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Armisi undur diri. Sampai jumpa.